Om Swastiastu. Pemirsa, pada bulan Maret, tepatnya pada tanggal 11 Maret 2024, umat Hindu akan melaksanakan Catur Brata Penyepian Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946. Nah, pada tanggal tersebut atau pada saat tersebut, saudara kita umat Islam juga menetapkan sebagai awal puasa Ramadan 1446 Hijriah. Bagaimana menyambut Hari Suci Nyepi dengan menjaga toleransi beragama, kita angkat menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya sudah hadir tamu-tamu saya, narasumber kita yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada Bapak Nyoman Kena. Beliau adalah Ketua PHDI Provinsi Bali. Om Swastiastu Pak Man. Sehat selalu, dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi dari Universitas Hindu Indonesia Unhi Denpasar yang rajin sekali menulis artikel, kemudian menerbitkan buku tentang agama, adat istiadat, budaya, seni. Ada Dr. DRS Gusti Ketut Widana MSc. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Gusti, ini masih aktif menulis juga sampai saat ini? Aktif, produktif. Aktif produktif tentunya untuk memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat kita tentunya, nggih. Ya, betul. Nggih, terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini tentunya. Nah, di awal saya sempat mengatakan bahwa pada tanggal 11 tepatnya 11 Maret 2024 umat Hindu maksudnya akan menyambut Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946. Ini bertepatan juga dengan hari raya Hindu lainnya juga, dan juga saudara kita akan menetapkan sebagai awal puasa Ramadan 1446 Hijriah. Saya ke Pak Nyoman Kena dulu niki selaku PHDI Provinsi Bali. Ini sudah ada apa ya langkah-langkah atau sosialisasi kepada umat kita untuk hal tersebut tentunya menyambut Hari Suci Nikah. Pak Nyoman. Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, sebenarnya sekarang ini bukan hal yang baru bagi kita dalam hal pelaksanaan Hari Suci Nyepi. Nah, karena Hari Suci Nyepi yang jatuh nanti di bulan Maret ini, di awal bulan Maret, yaitu tanggal 11, sudah pernah hal seperti ini kita lakukan beberapa tahun kemarin, kan barengan dengan buka puasa dari saudara kita umat Muslim. Nah, berarti segala sesuatu yang menyangkut tentang peribadatan jauh-jauh sebelumnya kita di Majelis Umat Hindu sudah mengantisipasi dan sudah melaksanakan koordinasi baik itu dengan pemerintah dan semeton kita dari umat Muslim. Tapi yang terpenting kita di majelis adalah mengedepankan dulu rasa toleransi ini dan kita sosialisasikan dulu tentang umat kita. Dan surat edaran nomor 318 kalau nggak salah itu sudah kita laksanakan kemarin. Di bulan Maret kita sudah rapat dan melaksanakan mengedarkan itu dan kita sudah sosialisasikan. Tapi terkait dengan benturan dengan pelaksanaan awal puasa ini mungkin saya nggak mau berandai-andai ataupun melangkahi kewenangan dari semua yang ada. Kan itu dari unsur pemerintah harus ada, dari majelis-majelis agama, tapi secara pribadi sudah melakukan koordinasi. Langkah kita, saya sendiri sebagai ketua Majelis Umat Hindu, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah tiga konsep yang disebut dengan Trisemayo. Wartemana, hal-hal sekarang yang sudah baik yang kemarin yang disebut dengan atite itu harus segera kita sosialisasikan, kita berlakukan. Jangan mempermasalahkan hal yang sudah baik. Dan untuk hal yang baik ke depan yang disebut dengan negate. Nah, Trisemayo itulah salah satu konsep yang harus kita pedomani bersama untuk menjalankan situasi ini secara biar keadaan ini semakin kondusif dan semakin masif. Demikian. Jadi bisa dikatakan PHDI Bali sendiri sudah mensosialisasikan hal tersebut jauh-jauh hari? Ya, jauh-jauh hari sudah, dan mungkin dari kita sudah
seperti apa yang sampaikan tadi, sudah melakukan koordinasi dengan umat lain, tapi yang terpenting kepada umat Hindu. Jauh-jauh sebelum di bulan Desember, awal Desember sudah kita melakukan rapat untuk penentuan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Kan gitu, karena Nyepi yang benturan dengan hari suci dari agama lainnya adalah ini merupakan suatu suci ataupun untuk keseimbangan alam ini. Kalau prinsip kita adalah pelaksanaan hari suci Nyepi adalah untuk keseimbangan alam yang tertuang dalam Atharva Weda, yaitu Satya Bradadam Ugram Diksa Tapa Brahma Yadnya Pratiwi Darayandi. Pembersihan artinya dengan yadnya. Yadnya itu pembersihan buana alit diri kita sendiri dengan pengendalian diri, dan juga buana agung dengan yang disebut dengan tawur. Itulah untuk keseimbangan alam ini. Makanya dalam konsep pelaksanaan Nyepi ini kita tidak boleh lepas dari Atharva itu sendiri dan Yadnya. Yadnya itu sendiri konsep kita adalah niatam guru karma tuam karma joyoiha karmana sarira yatra picate na pracita akarma. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat kehormatan harus melakukan suatu keyakinan kita sendiri untuk mencapai tujuan, yaitu satya itu, kebenaran itu sendiri. Demikian. Ya, baik. Saya ke Pak Gusti dulu, Pak Gus. Kalau tadi dari PHDI sendiri sudah menyampaikan bahwa ini sosialisasi sudah jauh-jauh hari dilakukan untuk memberikan edukasi atau sosialisasi pelaksanaan Hari Suci Nyepi niki sendiri di bulan Maret 2024 niki sendiri, yang akan berbarengan dengan umat umat lainnya yang akan melaksanakan serangkaian upacara keagamaan niki sendiri. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai umat Hindu menyikapi hal tersebut? Nggih, Suksma, Om Swastiastu. Bicara tentang hubungan antar umat beragama ketika ada momen di mana agama yang satu dengan agama yang lain pada saat bersamaan melakukan ritual keagamaan yang pada dasarnya adalah momen di mana umat masing-masing untuk saling mengendalikan diri. Itu kata kunci pertama. Kedua, kalau kita flashback secara historis, kita ketahui bahwa Nyepi itu kan berkaitan dengan pergantian tahun Saka atau Isaka. Ya, yang dimulai tahun 78 Masehi. Kalau kita telisik historinya di zaman kerajaan di bawah pimpinan Raja Kaniska di India, itu abad 2 sampai 3 ya. Itu di situ terjadi yang namanya konflik ya, peperangan antar suku. Ada suku Palawa, suku Malawa, dan suku Saka. Nah, dalam peperangan itu dimenangkan oleh suku Saka. Dan oleh Raja Kaniska kemudian momen itu dijadikan penanda sebagai mulainya tahun baru Saka. Artinya apa? Dikaitkan dengan momen hari suci Nyepi dengan bulan suci Ramadan. Itu sejak awal secara historis Nyepi itu memang mengangkat nilai-nilai kerukunan. Di dalamnya ada toleransi, pengakuan, kesetaraan, kerjasama. Jadi di tonggak awal secara historis tahun Saka yang kemudian di Bali diperingati sebagai pergantian tahun Saka lewat ritual suci Nyepi, itu adalah momen ritual toleransi sebenarnya. Di situ juga ada konsep-konsep moderasi, melahirkan kerukunan. Oleh sebab itu seperti disampaikan tadi Bapak Ketua PHDI Bali, dan ini bukan kali pertama momen ini berbarengan terjadi, sudah beberapa kali dan sudah berjalan sebagaimana semestinya. Artinya dalam konteks tri kerukunan pada poin kerukunan antar umat beragama dalam bentuk pelaksanaan ritual-ritual keagamaan masing-masing itu sudah berjalan sebagaimana diharapkan. Saya kira itu dulu. Baik. Kita ambil intisarinya adalah pengendalian diri di sini, seperti itu, Pak Gusti? Toleransi. Iya. Nilai-nilai kerukunan ya, itu yang diterapkan. Betul. Okay.
Baik, baik. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana sambut hari raya Hari Suci Nyepi dengan menjaga toleransi beragama. Tentunya sesaat lagi kita akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana sambut Hari Suci Nyepi dengan menjaga toleransi beragama. Seperti di awal sudah disampaikan bahwa pada Maret 2024 ini, tepatnya tanggal 11 Maret 2024, kita umat Hindu akan merayakan Hari Suci Nyepi berbarengan dengan umat lainnya yang akan memulai awal puasa Ramadan tentunya. Saya ke Pak Nyoman Kanak selaku PHDI, Ketua PHDI Bali. Ada hal-hal yang sudah dilakukan atau langkah-langkah apa yang dilakukan dari PHDI Bali sendiri, perlunya antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan dalam menyambut Hari Suci Niki sendiri yang berbarengan dengan bulan suci Ramadan Niki sendiri bagi umat yang lainnya. Kembali yang sampaikan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan Hari Suci Nyepi ini harus acuan kita adalah sastra, di mana kita sendiri di Bali sudah melaksanakan dengan role yang ada. Satya beredem ugram diksa itu sendiri, kan sesuai dengan arahan pusat juga dan pandita, bahwa acuan kita adalah untuk kebahagiaan yang tertinggi melalui ilmu pengetahuan sesuai dengan tema Nyepi tahun ini adalah Satchit Ananda untuk Indonesia Jaya. Artinya bahwa segala sesuatu kebahagiaan yang tertinggi yang kita dapatkan dari ilmu pengetahuan itu yang kita sosialisasikan. Makanya di Hindu mengenal tidak ada telat untuk belajar. Makanya itu kita sosialisasikan melalui beberapa elemen masyarakat, beberapa organisasi dan juga melalui media massa. Bahwa yang terpenting seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Doktor, yaitu secara filosofi di samping memang kerukunan yang harus kita terapkan, moderasi dan hal-hal yang akan membangun kehidupan kita untuk lebih baik, disruption itu sendiri, acuan kita adalah itu, tapo pengendalian diri yang terpenting. Makanya di sana di dalam tahun Saka pertama yaitu tanggal 1 bulan 10 yang disebutkan tadi di pemerintahan Raja Kusana pertama itu, di samping memang pembersihan diri sendiri, pembersihan alam itu sendiri, dan juga ada rasa toleransi semenjak pelaksanaan hari tahun baru Saka itulah rasa kerukunan, rasa moderasi, demokratisasi itu terwujud di alam sana. Nah, berarti kan kuncinya adalah Nyepi ini adalah perwujudan kunci dari untuk kerukunan kita semua. Itu nggak boleh kita abaikan. Bagaimana caranya? Ya udah barang tentu pengendalian diri itu adalah yang utama. Yang pertama dan utama. Tapa itu sendiri, makanya ada dalam konsep pelaksanaan Nyepi ada tapa, brata, yoga, semadi melalui catur brata penyepian itu sendiri. Demikian. Ya, berarti ada seperti yang saya sampaikan tadi, yang saya tanyakan, berarti ada langkah-langkah juga yang sudah dilakukan dari PHDI sudah sendiri pasti, melalui semua tingkatan. Ya. Baik itu komunikasi dengan pemerintah, dengan majelis yang lainnya, komunikasi walaupun resminya nanti belum ada, kita nunggu undangan dari pemerintah, tapi dengan umat kita, umat Hindu, kita sudah sosialisasikan mulai beberapa organisasi dan dari tingkatan provinsi sampai tingkatan desa. Itu sudah semua kita instruksi bahwa kita harus sosialisasikan segera untuk meminimasi yang namanya pelanggaran seperti tahun-tahun kemarin kan gitu. Itu harus kita antisipasi walaupun tidak bisa kita pungkiri bahwa pelanggaran itu pasti ada, tapi bagaimana caranya kita untuk meminimasi hal tersebut karena dalam sastra disebutkan usaha telara pandang. Kita rajin mensosialisasi, berusahalah semaksimal mungkin untuk antisipasi hal-hal yang ada berikutnya. Nih, demikian. Baik, berarti ada upaya-upaya juga yang harus dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran yang mengganggu kehusukan umat
kita menjalankan catur berata penyepian, seperti itu? Iya, karena itu merupakan tanggung jawab kita. Mereka sosialisasi itu kita lakukan berbarengan, bersamaan. Kan bukan satu orang yang punya tanggung jawab di dalam pelaksanaan Hari Suci Nyepi. Bukan pendeta aja, bukan parisado, bukan pemerintah. Semua tanpa kecuali mempunyai tanggung jawab untuk mensosialisasikan dan melaksanakan Hari Suci Nyepi ini. Pak Gusti, Bapak, kita menyadari bahwa perayaan Hari Suci Nyepi Niki sendiri bukan pertama kali, tetapi sudah sejak dulu kita laksanakan bertahun-tahun yang lalu. Bahkan kalau kita ke flashback ke belakang, ini seharusnya bagaimana masyarakat Hindu kita menjalankan Hari Suci Nyepi Niki sendiri, tetapi berbarengan dengan umat yang lainnya juga akan melaksanakan hal yang berkaitan dengan keagamaan mereka. Bicara tentang nyepi yang dipraktekkan oleh umat Hindu di Bali lebih banyak terkait dengan urusan ritual, riyadnya. Ketika kita bicara riyadnya, maka kita harus ulik dulu landasannya. Terkait nyepi ada beberapa landasannya. Pertama, landasan teologi. Dari nyepi itu kita dituntun oleh ajarannya untuk bagaimana kita bisa memahami tentang kesadaran kosmik. Kesadaran kosmik itu mengajarkan kepada kita bahwa manusia sebagai bawah alit, alam bawah agung menjadi satu kesatuan dalam konteks psikokosmos namanya. Psikokosmos. Sejiwa. Antara Atman dengan Brahman itu satu kesatuan, Brahman, Atman, Aikyam. Sehingga ketika kita sadar tentang hal itu, maka ketika ada manusia lain dalam tanda petik umat beragama lain juga melaksanakan ritual yang bersamaan dengan hari suci kita, maka di situ dibangkitkan kesadaran kita bahwa sesungguhnya kita adalah bersaudara, wasudewa kutum bakam. Apalagi kalau dikaitkan dengan landasan filosofi. Di situ paling tidak ada beberapa prosesi dari ritual nyepi. Pertama di situ ada pengorbanan. Yatnya itu kan pengorbanan, tulus ikhlas tanpa pemberi. Kemudian ada persembahan. Untuk apa persembahan? Untuk pembersihan dan penyucian plus pemurnian. Itu dalam konteks ritual secara filosofis. Ketika kita kaitkan dengan manusianya, umatnya, ada 5 juga landasannya dari pelaksanaan ritual nyepi dalam hal ini. Pertama di situ ada kewajiban untuk melakukan pengendalian, tadi disebutkan tapa brata, nanti realisasinya dalam bentuk catur brata penyepian. Pengendalian kemudian perenungan. Nah, malam nyepi kan sepi, sipeng. Dengan catur brata itu kita bisa melakukan perenungan. Setelah itu mencapai penyadaran. Dengan penyadaran kita berharap dapat penyelamatan dan terakhir pembebasan yang disebut dengan moksa. Nah, itu tahapan-tahapan dari prosesi ritual nyepi itu yang kalau bisa dilaksanakan oleh umat Hindu berbarengan dengan umat lain dengan landasan-landasan yang saya hitung tadi menjadi 10, 5 untuk konteks ritual, 5 lagi untuk konteks manusianya. Maka apa yang disebut dengan toleransi dalam kehidupan beragama, satu sama lain bisa saling menghormati, menghargai. Sehingga apapun bentuk perbedaan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Saya kira itu. Baik, berarti seperti Pak Gusti katakan ini penerapan konsep Vasudewa Kutumbakan, kita semua bersaudara juga sangat-sangat penting dilaksanakan, sangat penting diterapkan, direalisasikan saat ini. Saat ini, tidak hanya dalam konteks keberagaman, tapi juga dalam konteks keseharian. Ya. Baik, nah kita mengetahui juga bahwa pada saat menyambut Hari Suci Nyepi Niki sendiri berbarengan juga dengan hari raya lainnya, Hari Raya Kuningan ya sepertinya. Ini ada bedanya kah kita menyambutnya? Tentu dari sisi kita umat Hindu melaksanakan apapun itu dalam konteks waktu yang bersamaan ya sebagaimana mestinya kita lakukan. Apakah nyepi atau tadi disebutkan kuningan. Yang penting adalah kesadaran kosmik dari masing-masing umat beragama itu dibangkitkan bahwa kita sejatinya adalah sejiwa, sama-sama
ciptaan beliau Tuhan, di mana ajaran agama pun juga berasal dari Tuhan itu sendiri. Ketika kita Tuhan memberikan ajaran kita untuk melaksanakan ajaran agama masing-masing dalam bentuk praktek keagamaan, jalankan masing-masing dengan satu sama lain menunjukkan sikap toleransi. Ya, saya kira itu. Baik, baik. Pak Nyoman Kana selaku Ketua PHDI perlunya menjalin komunikasi dengan Majelis Lintas Agama di Bali dalam menyambut Hari Suci Nyepi Niki sendiri juga sudah dipersiapkan atau langkah-langkah yang dilakukan dari PHDI Niki sendiri, Pak Nyoman? Pertama sudah saya sampaikan bahwa secara pribadi kita sudah melakukan koordinasi dengan majelis-majelis yang lain, terutama saudara kita umat Muslim, pemerintah juga. Kemarin kebetulan kita komunikasi. Selanjutnya dengan umat Hindu kan udah hampir setiap saat. Nah, dasar pelaksanaannya komunikasi itu kita sekarang untuk resminya kita masih menunggu resmi undangan dari pemerintah, dalam hal ini mungkin gubernur ataupun dari kanwil agama untuk segera membuat suatu edaran atau kesepakatan bersama yang sudah sering kita lakukan dari tahun ke tahun. Nah kan itu belum, karena mungkin Nyepi masih ada waktu lah lagi beberapa hari ini. Tapi prinsipnya pelaksanaan Nyepi itu kalau Hindu tidak boleh terlalu atau melanggar dari, karena dasar-dasarnya dari filosofinya seperti apa yang disampaikan Pak Dokter itu, dasar pijakannya adalah Aji Sumendala yaitu Sundarigama, mungkin ada juga Wiksupungu, artinya di sana adalah segala sesuatu untuk pengendalian diri. Tapi di Bali jangan lupa, karena sesuai dengan pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya slogan-slogan dari lokal Bali itu ada yang sudah diterapkan dari beberapa tahun kemarin. Kan ada yang disebut dengan segilik segulu selumlum sebayantake parasparos sarpane ye dan briuk sepanggul. Artinya segilik segulu bahwa kita harus sharing, saling membantu dari umat-umat yang lainnya. Terus selumlum sebayantake, artinya itu adalah saling menghargai perbedaan, respect, agree and disagree. Selanjutnya parasparos sarpane, ya kita harus loving, saling mencintai sesama ciptaan Tuhan. Kan kalau itu sudah dilaksanakan, berarti di samping sosialisasi, saya yakin ke depan pelaksanaan Hari Suci Nyepi dan pelaksanaan Hari Raya umat lain pasti dapat berjalan sesuai dengan hikmah dari masing-masing agama tersebut. Iya, ini dari keyakinan dari seorang Ketua PHDI Bali Niki sendiri. Tapi kalau itu diterapkan, harus direalisasikan. dibarengi dengan keyakinan, doa harus dibarengi dengan tindakan, bukan sekedar teori. Kan usaha telarepana, artinya bahwa kita bagaimana kita menghilangkan ego kita. Regadi musuh meparuh rihati ya tuanggia dan mandoh ring awak. Kan itu dalam Itiasa Ramayana disebutkan sudah jelas sekali bagaimana kita mengendalikan diri, mengalahkan ego kita untuk keseimbangan jagat raya ini, hubungan kita. Karena konsep Nyepi itu udah barang tentu tidak terlepas dari konsep Trihita Karana, hubungan kita dengan perayangan, dengan Tuhan itu sendiri yang Maha Pencipta, terus lingkungan itu sendiri melalui Buta Hita, dan juga konsep dengan sesama umat. Kan gitu, kita harus saling menghargai, saling toleransi, respect dan loving, saling mencintai sesama umat ciptaan Tuhan. Ya, ini ada yang menarik di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, seperti itu penerapannya. Tetapi kalau kita berkaca apa yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu dengan kejadian-kejadian ini sendiri, berarti ada hal yang perlu kita ketahui bahwa kita sudah menjaga agar kerukunan, toleransi beragama itu tetap terjalin di bumi Bali ini sendiri. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita ketahui tentang antisipasi agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin Nike sendiri, Pak Nyoman? Oke, kita harus antisipasi, kan seperti apa yang sampaikan tadi, bahwa semua harus bertanggung jawab, perlunya usaha kita bersama. Baik, bukan umat Hindu aja kan, bukan aparat berdesa adat aja, enggak. Seluruh komponen masyarakat harus bertanggung jawab. Tapi dia yakin pelanggaran itu namanya kayak tahun kemarin kan namanya kasuistik.
nggak seberapa, persentase boleh dikatakan nggak seberapa dari tahun-tahun kemarinnya. Kan itu artinya peningkatan kesadaran umat untuk pelaksanaan implementasi dari pelaksanaan Hari Suci Nyepi ini sudah hampir terwujud kan gitu. Baik, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, tapi kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana sambut Hari Suci Nyepi dengan menjaga toleransi beragama. Sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana sambut Hari Suci Nyepi dengan menjaga toleransi beragama. Masih bersama dua narasumber saya, ada Bapak Nyoman Kena, Ketua PHDI Provinsi Bali, dan tentunya ada Bapak Gusti Ketutwidana. Beliau adalah seorang akademisi Universitas Hindu Indonesia yang sangat aktif menulis atau melahirkan karya-karya yang berkaitan dengan agama, keagamaan, seni, budaya, tradisi. Tentunya saya ke Pak Gusti dulu niki. Pak Gusti, kalau kita berbicara apa yang sudah disampaikan tadi, ada 10 hal yang perlu kita ketahui, baik itu secara ritual nyepi, kemudian dari manusianya, tetapi penerapannya itu yang sangat sulit sekali kita lihat di lapangan niki sendiri. Bagaimana seharusnya kita sebagai umat menyikapi hal tersebut? Iya, benar sekali bahwa ketika kita bicara tuntunan, ajaran, sebenarnya konsep-konsep Hindu bersumber pada teks-teks itu luar biasa ya. Tapi ketika kita connect dengan kontekstual, seringkali kita keteteran. Sehingga antara dasolen harapan dengan dasen kenyataan itu nungkali, seringkali terjadi hal begitu. Jadi merangkai dari apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa pada prinsipnya aktivitas ritual itu sejatinya adalah berada di tataran ritualistik, simbolik, ekspresif. Jadi ritual itu sejatinya adalah sebuah simbol, tindakan simbol tindakan yang mengandung makna, dan maknanya inilah yang dituntut adalah laksana. Saya sebut dengan simala, simbol, makna, laksana. Simbolnya luar biasa, maknanya hebat, tetapi laksananya kadang-kadang di luar binasa. Jadi kita kontekstual. Nah, bagaimana kita mengupayakan ini supaya bisa simbol dan makna terlaksana sesuai dengan tuntunan ajaran, kembali kepada personal. Ritual sudah jalan, sekarang bagaimana personal, masing-masing individual. Bagaimana aspek behavioralnya, perilakunya. Sudah tidak kontekstual. Karena itu sebuah ritual itu sejatinya bukan tujuan. Dia hanya jalan. Ya. Tujuannya apa? Kalau kita sering mengatakan, saya sering menuliskan bahwa sebuah rangkaian ritual sejatinya adalah untuk mencapai tujuan yang disebut dengan Sidaning Don. Tapi prakteknya sering hanya terhenti sampai di tingkatan selesai berupacara yang disebut dengan Sida Karya, Lord Sesetan itu. Sidaning Donnya belum. Apa itu buktinya? Dari ritual itu harus terjadi pendakian, ya. Dari ritual itu terjadi pendakian dalam aspek sosial misalnya. Nah, ada kita punya asas hidup suka duka, jangan suka membuat orang berduka. Kita punya konsep nyamo braya, jangan nungkalik menjadi nyamo brenye. Kita punya konsep druenang sareng, bukan sebaliknya druene serang. Itu kita praktekkan dalam konteks Hari Suci Nyepi dengan bulan suci Ramadan. Druenang sareng artinya sama-sama memiliki apa yang kita lakukan, iring druenang sareng. Muncullah sikap saling menghargai, saling menghormati. Ya. Nyamo braya, bahkan dalam konteks historis kita punya catatan, saudara semeton kita yang muslim kan sering juga disebut dengan nyamo selam gitu. Ya. Artinya di situ sudah ada filosofi falsafah hidup tentang bagaimana kita saling hidup berdampingan, berkerukunan, bertoleransi, termasuk dalam konteks menyambut atau merayakan hari suci keagamaan masing-masing. Karena itu dari aspek ritualnya sudah luar biasa, sekarang kembali ke personal individual. Jadikan momen nyepi bulan suci Ramadan masing-masing untuk mengendalikan diri, pengendalian.
lalu lakukan perenungan, penyadaran, barulah kita mencapai penyelamatan dan terakhir pembebasan. Kalau tidak itu kita jalani, ikuti tahapan-tahapannya, maka ritual apapun, segede apapun bentuk material yang disajikan dengan modal kapital finansial yang besar, maka esensinya terjungkal ya, tidak terjadi pendakian, yang terjadi adalah penurunan. Jadi ritual itu tidak lebih hanya sebagai momen ajang formal, seremonial, ala festival, karnaval, biaya kolosal, mental tetap terjungkal. Nah itu yang perlu kita tanamkan, sosialisasikan pada umat Hindu, bagaimana kita bisa menjadikan momen keagamaan yang berbeda, dari sudut agama yang berbeda, tapi intisarinya kan sama. Hari suci Nyepi dengan bulan suci Ramadan intinya adalah pengendalian. Ya, mereka melakukan kegiatan puasa, pengendalian juga. Kita catur berata, pengendalian juga. Jadi kata kuncinya dalam konteks kehidupan antar umat beragama di momen ritual yang bersamaan adalah pengendalian diri. Jadi bisa dikatakan ini sama-sama mengendalikan diri. Sama-sama. Apalagi kalau kita hubungkan dengan di agama Hindu ini pengendalian diri ini momen yang sangat tepat sekali pada saat catur berata penyepian. Yang tanda petik mengekang umat untuk satu amati karya misalnya tidak keluar, amati lelungan, lelanguan, ya. Jadi itu semacam tanda petik berada yang mengekang umat Hindu untuk berdiam diri di rumah. Untuk apa berdiam diri? Bukan mencekik, tetapi lakukan sambang samadhi atau tapo brato yoga. Itu pun sebuah harapan yang kalau bisa dilaksanakan ya astungkara, kan begitu akhirnya. Saya kira itu. Baik, baik. Pak Nyoman Kenan selaku Ketua PHD ini sendiri, kemudian kita tidak memungkiri ketika terjadi perayaan, bisa dikatakan perayaan yang bersamaan Niki sendiri, apalagi Hari Suci Nyepi bersamaan dengan bulan suci Ramadan Niki sendiri. Tentunya ada narasi-narasi provokatif yang akan kita temui dalam kenyataan Niki sendiri. Tentunya ada hal-hal atau langkah-langkah yang dilakukan dari PHDI sendiri untuk meredam hal tersebut, Pak Nyoman. Seperti inilah efek dari yang namanya sosmed. Kan? Orang gampang sekali menjudge seseorang ataupun membuat narasi-narasi yang provokatif. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa meredam tersebut? Kan dari PHDI dengan beberapa komponen masyarakat udah barang tentu sekarang udah semakin cerdas. Kan gitu, kita nggak bakalan ladeni dengan hujatan itu mengiyakan, tapi kita kembali lagi mengatakan kita berusaha semaksimal mungkin. Itulah penerapan sastra-sastra itu sekarang ada kan diatur dalam catur berata penyepian itu sendiri kan. Amati geni api. Kita nggak boleh berapi-api, tapi bukan berarti api sekalo kan menyalakan rokok, enggak. Yang terpenting adalah api dalam diri kita sendiri, pengendalian diri yang disebut dengan tapo. Berikutnya pemusatan pikiran yang disebut dengan berata. Yoga, yaitu bagaimana sih kita harus memusatkan pikiran menjadi samadhi yang terakhir, yaitu mengkonsentrasikan, yaitu mengosongkan pikiran itu sendiri. Tapi yang namanya orang banyak kan nggak mungkin narasi-narasi itu pasti akan ada. Tapi bagaimana kita menganulir, kan kembali lagi kita dirajir-rajir cerewet kita sedikit dengan pengurus yang lainnya, dengan beberapa elemen kita harus popek-popek, boleh dikatakan demikian, cerewet. Sekali lagi terus-terusan mensosialisasikan, ngomong terus tentang tapo, tentang pengendalian diri. Saya yakin dari sekian waktu yang kita tentukan, kan ada waktu lagi dari beberapa hari ke depan ini ada kesempatan lagi. Kalaupun ada narasi kita cover. Bukan berarti dengan kita counter dengan hujatan juga, enggak. Kita counter dengan wujud nyata. Umpamanya salah satu narasi yang menyebutkan bahwa kita enggak berperan gitu, umpamanya kan dia kita wujudkan dengan kinerja. Memberikan sosialisasi ke umat, melibatkan beberapa tokoh masyarakat, tokoh Banjar mungkin, tokoh agama, tokoh adat dan sebagainya, itu kita post di media, buatlah dibarengi dengan narasi yang membangun.
Karena tugas kita nggak ada yang sempurna, di dunia ini nggak ada yang sempurna, itulah fungsinya kita. Makanya ada yang namanya Satchit Ananda, berarti segala sesuatu untuk kebahagiaan itu harus ditekuni dengan upaya belajar itu sendiri. Kan itulah fungsinya kita, bahwa belajar itu nggak mengenal kata berhenti. Long life education, berarti dengan belajar kita bisa mampu mengatasi segala sesuatu permasalahan yang ada untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat. Jadi bisa dikatakan ketika narasi-narasi provokatif itu terjadi, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri? Iya, itu benar. Kembali lagi dengan bisa nggak kita mengendalikan diri. Kalau sudah bisa mengendalikan diri, tapa itu sendiri, berarti narasi itu nggak bakalan ada gunanya. Berarti mereka akan membuang energi tentang apa yang mereka lakukan, atau membuat narasi yang negatif atau yang provokatif misalkan, demikian. Baik, Pak Gusti, kembali lagi Niki sendiri, seperti tadi disebutkan ada simala, ada simbol, makna, laksananya. Nah, di laksananya ini sendiri, ini yang sangat sulit dilakukan di masyarakat Niki sendiri. Ketika terjadi hal-hal tersebut, kemudian ada narasi-narasi provokatif, kemudian apa yang namanya manusia ya tidak sempurna seperti itu ya, akan timbul emosi, amarah. Bagaimana caranya untuk pengendalian diri kita ini sendiri agar hal tersebut tidak terjadi kepada hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya? Ketika kita bicara tentang pengendalian diri itu kan kembali ke personality ya, kepribadian, karakteristik. Jadi seberapapun tingkat keyakinannya, jika tidak disertai dengan tingkat kesetaraannya, penghargaan, sikap toleransi dan kemauan untuk kerjasama, maka akan lahir yang namanya dengan euforia keagamaan, euforitual, apalagi dilandasi oleh militansi, sikap militansi, merasa paling benar ya, sehingga seakan-akan apa yang dilakukan pihak lain, orang lain, umat lain sebagai sesuatu yang tanda petik salah, keliru dan sebagainya. Nah, atas dasar itulah agama kan sebenarnya memberikan tuntunan. Ajaran agama mengajarkan kepada kita untuk mengarahkan kita untuk bagaimana selalu berbuat baik, berpikiran jernih, berperilaku yang sesuai dengan komitmen ajaran agama, dalam ini dharma. Nah, mengantisipasi hal itu memang ini peran dari satu dari individu tersebut. Yang kedua, skup keluarga, skup tingkat lanjutan Banjar, desa, dan lembaga. Kalau tingkatan-tingkat itu masing-masing berperan secara struktural dengan baik, maka apa yang kita harapkan pelaksanaan setiap hari suci yang berbarengan ini, maka kekhawatiran tentang akan terjadinya provokasi atau intimidasi dan lain sebagainya, saya kira bisa diredam seminimal mungkin. Nah, persoalannya unsur-unsur yang terlibat di dalam tanda petik pengamanan terhadap pelaksanaan hari suci dan bulan suci yang bersamaan tentu memerlukan kesadaran masing-masing. Katakanlah di pihak umat Hindu dengan masyarakat adatnya, di situ ada yang namanya unsur struktur desa adat, struktur Banjar adat dengan pengaman tradisional yang disebut pecalang. Nah, di situ perlu diberikan peran dengan landasan kesadaran. Bagaimana kita menjaga supaya antar umat yang sedang melakukan kegiatan peribadatan bersamaan ini tidak terjadi clash atau konflik atau mengarah pada tindakan-tindakan anarkis. Karena itu garda terdepan dari pelaksana pengaman tradisional yang disebut pecala ini, itu yang lebih banyak dalam operasionalnya diberikan kesadaran dulu. Termasuk juga melingkupi, menjaga, mengamankan umat Hindu sendiri. Karena jujur saja kita harus akui tidak semua juga umat Hindu yang konsisten dengan komitmen melaksanakan catur berata. Tidak jarang juga melakukan hal-hal yang di luar konteks catur berata. Misalnya keluar rumah, melakukan kegiatan, olahraga lah, sepak bola, dan celakanya ada juga yang memanfaatkan momen itu untuk kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama. Saya tidak mau sebutkan itu. Ya, saya kira itu. Baik. Intinya adalah kembali lagi kepada diri kita sendiri. Ke personal dulu. Ke personal dulu. Ya. Pak Gusti, Pak Kena, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi.
Ya, kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru sambut Hari Suci Nyepi dengan menjaga toleransi beragama. Nah, ini yang akan kita hadapi nanti pada tanggal 11 Maret 2024 bersamaan dengan perayaan Hari Suci Nyepi. Umat Muslim pun juga akan mengadakan atau melaksanakan peribadatan untuk mengawali bulan puasa Ramadan tentunya, Pak Nyoman Kena. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Bagaimana caranya memberikan edukasi, sosialisasi? Apakah ini bukan hanya kepada umat saja, tetapi kepada lebih banyak lagi kepada para halayak kaum muda, kaum milenial untuk memberikan edukasi, sosialisasi, pengertian bagaimana caranya bertoleransi beragama saat ini. Itu juga menjadi hal penting juga yang dilakukan dari PHDI Niki sendiri, Pak Nyoman? Itu sangat-sangat penting. Ya. Sangat-sangat penting, bukan dari kaum boleh dikatakan golongan tua aja, kaum kelompok milenial dari generasi sampai generasi alpha, bahkan milenial, generasi Z, X, Z dan generasi alpha. Itu semuanya karena dan bukan semata-mata kita sosialisasikan kepada umat kita saja, kan hampir semua berperan, nggak ada yang kita abaikan di sini. Karena cara mereka, ya mungkin awalnya kita memberikan edukasi tentang apa sih sebenarnya nyepi itu, kan gitu, suci, hening, heneng, kan gitu. Itu yang harus kita paparkan kepada mereka. Berikut cara-cara mereka akan mensosialisasikan juga, terutama di kalangan kampus umpamanya kan, dari para pengajar, dosen, kan beda caranya dengan tokoh adat, tokoh agama. Saya yakin beda. Tapi walaupun beda cara mensosialisasikan, tapi intinya adalah sama. Bagaimana caranya mensosialisasikan itu, mengendalikan diri dalam pelaksanaan nyepi. Sam gajah duam sam wana duam sam wa manansi janatam dewa bagai tapurwo sam janana upasate. Artinya kita selalu bisa berharap untuk menyatukan suatu langkah, menyatukan pikiran walaupun cara kita, cara pandang kita, mungkin pelaksanaan kita yang sedikit berbeda. Ya harus kita maklumi, kan nggak ada yang sama di dunia ini, nggak ada. Itu selalu kita harus hargai konsep-konsep perbedaan itu, harus kita hargai. Nggak boleh menjustis bahwa itu akan salah, nggak boleh demikian. Itulah fungsinya dari tapa, pengendalian diri itu sendiri. Demikian. Termasuk juga unsur-unsur yang terlibat seperti yang disampaikan oleh Pak Gustiniki sendiri, unsur-unsur yang terlibat dalam pengamanan kegiatan upacara keagamaan, katakanlah pecalang seperti itu, upaya-upaya dari instansi pemerintah seperti TNI Polri untuk menjaga keamanan, kenyamanan pada saat upacara keagamaan Niki sendiri, Pak Nyoman? Udah barang tentu kan dari tahun kemarin, makanya tadi keterlibatan konsep, atau konsep watemana atite dan watemana negato itu harus kita selalu kumandangkan. Artinya nggak boleh satu orang pun nggak bertanggung jawab tentang keamanan ini, kan gitu. Apalagi sekarang kan, kalau dulu nggak ada yang keluar, nggak ada, nggak perlu pengamanan karena kan konsep kita udah beda. Artinya bahwa jumlah penduduk gak begitu banyak kan gitu. Kita juga di masyarakat kalau bilang nyepi bukan menjemuk lagi, kan dulu nggak seperti sekarang. Penduduk kita pelaksanaan nyepi itu nggak perlu dijaga oleh klien ataupun oleh pecalang, tapi kan beda sekarang. Dari reto itu sendiri, perkembangan zaman itu sudah berbeda, makanya semua harus berperan, tapi jangan sampai menggunakan kesempatan kan gitu. Umpamanya pecalang itu ya fungsikanlah dirinya sebagai seorang menjaga keamanan, bukan membuat suatu kerusuhan gitu. Salah satunya mungkin dengan minum-minuman keras kan gitu. Kan banyak juga, ada beberapa sih, bukan banyak. Itu sifatnya kasuistik gitu kan, ada beberapa yang direkam. Itulah negatifnya, kembali lagi ada berapa positif dari medsos itu, sekedar untuk ada minuman itu direkam kan efeknya akan luar biasa di medsos kan gitu. Makanya kita harus hati-hati segala sesuatu tindakan kita di dalam pelaksanaan nyepi ini, termasuk menjaga keamanan itu. Yang misalkan kita rasa sayang punya nepuk-nepuk dada masyarakat yang melanggar gitu, pokoknya seorang pecalang menepuk dada dikirain mukul kan gitu, efek dari kamera itu sendiri. Nah itu harus kita jaga. Ya mohon kedepannya saya berharap dan yakin sekali dengan usaha kita bersama, kondusivitas dari pelaksanaan nyepi tahun ini, tahun 1946 ini pasti akan berjalan aman. Oke, Pak Nyoman, dalam menyambut Hari Suci Nyepi Niki sendiri, ini ada perbedaannya atau secara ritual Niki sendiri, umat Hindu akan melaksanakan Hari Suci Nyepi Niki sendiri?
pada tahun 2024 ini sendiri? Saya yakin dari pelaksanaan ritual enggak, Tidak, walaupun ya? barengan nanti ada nyepi itu kan di saat hari Kuningan umpamanya kan, Iya. Kuningan itu kan bukan di saat nyepi sipeng dilaksanakan. Yang terpenting sekarang adalah di saat melaksanakan pembersihan itu sendiri yang disebut dengan tawur. Itu kunci dari untuk kita mengubah suatu mindset kita besoknya, merenung kembali untuk di tahun berikutnya. Kan gitu di saat tawur itu, tapi di saat nyepi nggak ada kegiatan sama sekali dan di sana nggak ada kegiatan hari apapun itu kan kecuali di Kuningan itu dilaksanakan tepat barengan dengan hari suci Nyepi. Ini kan enggak di Manis Kuningan gitu. Itu kan berarti kan enggak ada kegiatan ritual apapun. Tapi kalaupun berbarengan itu bisa siasati karena yang kita utamakan sekarang adalah pelaksanaan Nyepi itu sendiri. Pelaksanaan itu dimulai dari pukul 6 sampai pukul 6 besoknya. Kan itu kalaupun upacara nanti ada barangan upacara kayak feodalan gitu umpamanya kan di Merajan atau di Pura kan bisa jadi disiasati sebelum pelaksanaan hari suci Nyepi itu. Mungkin di Galangkangin umpamanya kan waktu nggak tepat sekali kan namanya bisa jam itu bisa maju dikit atau mundur sedikit kan gitu. Yang penting di Galangkangin itu udah selesai pelaksanaan upacara itu. Tapi kalau menyangkut hari besar yang lainnya itu tidak ada pelaksanaannya, hampir boleh dikatakan hampir tapi nggak sama sekali, hampir sama dengan pelaksanaan ritual dari tahun-tahun kemarin. Dari PHDI sendiri akan mengeluarkan surat edaran untuk menyambut hari suci Nyepi niki sendiri yang akan berbarengan dengan perayaan atau umat lainnya untuk menyambut awal bulan puasa niki sendiri, Pak Nyoman? Oke, kalau kita di umat Hindu, khusus untuk umat Hindu ini, ya sudah menyampaikan surat edaran bulan Desember kemarin, tanggal 18 sudah kita buat edaran dan sudah kita edarkan kemana-mana, ke masing-masing instansi pemerintah. Pokoknya kita tembuskan, tapi tujuan kita ada mengasih surat edaran itu ke pengurus tingkat kabupaten kota, kecamatan dan desa itu sendiri. Sudah kita sosialisasi, tapi tinggal sekarang bagaimana sih action dari pemerintah itu tinggal nunggu dari surat edaran dari majelis itu sendiri. Kan itu dasarnya kita untuk umat lain. Kalau kita di umat Hindu, umpamanya umat lain kan gak mungkin akan mentaati yang disebut dengan catur berata penyepian. Kalau itu kan khusus menyangkut catur berata penyepian. Tapi kalau ini umat lain tidak melaksanakan catur berata penyepian tapi harus mengikuti tentang ritual kita. Orang yang harus menghargai pelaksanaan dari catur berata penyepian itu mereka enggak puasa ataupun melaksanakan kegiatan itu tapi enggak boleh keluar rumah gitu. Kan harus berdasarkan hukum alam itu sendiri, berdasarkan kesepakatan kita dari masing-masing majelis agama. Enggak boleh kita sewenang-wenang buat saya punya daerah harus saya yang berwenang, enggak ada istilah itu. Wasudewa Kutumbakam, kembali dalam slogan itu kita semua adalah bersaudara gitu. Baik, berarti komunikasi dengan Majelis Lintas Agama di Bali khususnya ini tetap dilakukan. Tetap dilakukan dan surat edaran khusus untuk umat Hindu sudah kita laksanakan bulan Desember kemarin. Baik, Pak Gusti, ini yang kita akan lakukan nanti pada bulan Maret 2024 menyambut Hari Suci Nyepi bersamaan dengan awal bulan puasa Ramadan bagi saudara kita yang beragama Islam niki sendiri. Ini tidak ada bedanya lagi dengan perayaan-perayaan Hari Suci Nyepi yang sebelumnya seperti itu, Pak Gusti. Ya, seperti sudah disebutkan tadi oleh Ketua PHDI bahwa pelaksanaan ritual Nyepi meskipun berbarengan dengan bulan suci Ramadan yang dilakukan semeton muslim berlangsung sebagaimana adanya. Mulai dari rangkaiannya, pemelasti, kemudian ngerupuk, mecaru, ngerupuk dan catur berata dan esoknya Dharma Santi lewat kegiatan-kegiatan ngembak geni itu semua berlangsung sebagaimana mestinya. Artinya tidak ada sesuatu perubahan yang signifikan. Yang penting bagi kita adalah ketika kita berinteraksi dalam konteks waktu yang bersamaan melakukan ritualisasi Hindu dan Islam, disitulah unsur humaninya yang penting, personalitinya. Bagaimana masing-masing umat itu menunjukkan karakteristik, kalau di Hindu di bawah kita kan disebutkan karakteristik Dawi Sampatnya lah tunjukkan saat itu. Ya, bagaimanapun apa yang dilakukan sama-sama tujuannya
untuk menunjukkan rasa bakti kepada Tuhan junjungannya. Dan dalam prakteknya karena bersinggungan dengan umat lain, disinilah perlu kesadaran kosmik yang saya sebutkan tadi yang melahirkan konsep toleransi, kerukunan, wasudewa kudumbaka. Kalau itu tidak bisa dijalankan, apapun bentuk ritual itu hanya sekedar formal saja. Sehingga apa yang saya sebutkan tadi 10 landasan dalam berritual, dalam konteks kepersonal individual, yang penting itu adalah bagaimana kita masing-masing itu bisa ngeret indria, mengekang, meredam asar-asar, termasuk juga lewat ekspresi-ekspresi di medsos itu. Kadang-kadang kan itu memantik, memancing, menyinggung, lalu memunculkan persoalan, merembet jadi konflik. Nah itu persoalannya. Oleh sebab itu ketika masing-masing umat melaksanakan, istilah Balinya gelenglah, entaglah, ajaklah, dagdaglah. Jangan ngeredag apalagi saling pandag dalam melaksanakan praktek ritual keagamaan masing-masing. Kalau itu bisa dijalankan, saya kira setiap perbedaan dalam konteks pelaksanaan ritual agama apapun, tidak hanya Islam tapi juga yang lain, akan berjalan dengan Satchit Ananda tadi. Jadi berdasarkan kebenaran kita untuk mencapai kebahagiaan masing-masing. Saya kira itu kata kuncinya. Jadi bisa dikatakan 10 landasan itu harus kita lakukan berbarengan, ya, baik secara ritual dan kembali ke personalnya ini sendiri. Personalnya menjadi kata kunci bahwa upacara ritual itu akan sesuai dengan simbol, makna dan prakteknya dilaksana. Iya, baik. Pak Nyoman Kena, ada himbauan kepada masyarakat pada saat ini khususnya bagi umat Hindu yang akan menyambut Hari Suci Nyepi niki sendiri yang berbarengan dengan saudara kita juga merayakan atau mengawali awal bulan puasa niki sendiri. Silakan. Tadi di awal sudah yang sampaikan tentang himbauan udah barang tentu bagaimana sih cara kita untuk biar pelaksanaan Nyepi ini tidak tercoreng. Kan gitu. Makanya di awal di saat pelaksanaan tawur kan sudah ada pembersihan buana alit diri kita buana agung alam semesta ini, realisasi dari Tri Hito Karano itu sendiri. Nah sekarang bagaimana biar nggak sia-sia ritual itu seperti apa yang disampaikan oleh Sebeton Titiang Wawu Pak Doktor, bahwa ritual yang kita laksanakan biar nggak capek, nggak sia-sia. Berarti kita kan harus bisa introspeksi diri, pengendalian diri kembali kita laksanakan. Jangan sampai mencoreng segala sesuatu di saat Hari Suci Nyepi itu, mencoreng pelaksanaan ritual kita yang sudah kita laksanakan hari kemarinnya di saat tawur, di saat pengerupukan itu sendiri. Kan gitu. Mari kita bersama-sama mengendalikan diri dan berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kita ke depan. Ya, intinya adalah pengendalian diri seperti itu Pak Aji, untuk mencapai nilai-nilai kerukunan yang kita tanamkan sejak dulu oleh leluhur kita di tanah Bali niki sendiri. Baik, terima kasih Pak Gusti. Ada lagi sedikit yang sampaikan, untuk umat sudah barang tentu dalam pelaksanaan Hari Suci ini momentum untuk pengendalian diri tapa kembali kita laksanakan, dengungkan, pergunakanlah momentum ini untuk berbuat yang terbaik, yang berguna bagi hidup kita. Hal-hal yang buruk kemarin bisa dirubah menjadi yang baik, kemarin hal yang negatif menjadi ke positif, pikiran kita yang kalut bisa menjadi cemerlang, kehidupan atau kematian yang sudah pasti kita laksanakan bisa menjadi kehidupan yang kekal yang disebut dengan moksa itu sendiri. Om asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya merdyorma mertam gamaya. Om santi 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 om. Terima kasih. Pak Nyoman Kena, Pak Gusti, informasinya, sharingnya seperti yang disampaikan atau pernyataan dari Pak Nyoman Kena, kita akan wujudkan Satchit Ananda untuk Indonesia Jaya tentunya. Saya Madi Sukarenekaran. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om santi 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 om.